Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nurjana. Saya akan mensimulasikan RPP yang saya buat. Ini adalah tugas RPP yang saya buat sesuai dengan kriteria sekolah saya. Namun maaf ya Pak, ternyata yang Bapak minta adalah dalam bentuk modul ajar. Saya bantu jelaskan tugas yang saya buat. Di lembar pertama ada mata pembelajaran. Mata pelajaran ini saya ambil dua, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Lanjut dengan tema pembelajaran yang saya ambil adalah mengenal perasaan untuk Bahasa Indonesia, waktu dan durasi untuk Matematika. Kelas yang saya ambil adalah tentunya kelas saya sendiri, yaitu kelas 2 semester 1. Nah, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kurikulum Merdeka, nama guru saya sendiri yaitu Fadila Nurjana. Lanjut dengan pendahuluan. Setelah pendahuluan ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan pokok materi. Nah, pokok materi ini tentang isi materi yang akan dijelaskan kepada siswa-siswi kalian. Seperti mengenal perasaan, senang, sedih, marah, takut, dan terkejut itu untuk bahasa Indonesia dalam tema yang saya ambil. Sedangkan matematika saya ambil nama-nama hari, waktu, durasi, dan aktivitas. Seperti itu. Media pembelajaran, saya biasanya menggunakan media pembelajaran bercerita, cerita bergambar, video tentang perasaan, itu untuk materi bahasa Indonesia. Kalau untuk materi matematika, saya biasanya ambil display seperti jam dinding dan kartu media. Atau bisa juga menggunakan video animasi yang menunjukkan tentang mata pelajaran tersebut. Sumber pembelajaran, buku cerita anak, buku pelajaran yang sesuai dengan materi yang diambil, seperti buku pelajaran matematika kelas 2 atau dan lain-lain. Bisa juga diambil dari internet. Saya biasanya lebih sering menggunakan buku pelajaran yang sesuai anak-anak. Setelah dijelaskan, saya baru mencari referensi di internet. Metode pembelajaran, saya biasanya menggunakan metode ceramah karena saya untuk kelas 1 itu lebih sering menjelaskan, lalu kita beri video-video yang bisa membuat mereka tertarik dalam melihat pembelajaran yang saya buat gitu. Setelah ceramah, kita lakukan diskusi bersama anak-anak tentang tugas-tugas, lalu kita kasih tanya jawab. Kegiatan pembelajaran. Nah, di awal saya akan melakukan salam pembuka dan mengajak anak-anak berdoa bersama. Lalu saya meriksa kehadiran peserta didik. Setelah memeriksa kehadiran peserta didik, biasanya saya melakukan ice breaking pembuka. Ice breaking pembuka yang saya pilih biasanya tepuk fokus. Nah, di situ membiasakan anak-anak untuk selalu mengingat kita sebagai murid itu harus selalu fokus dalam memperhatikan pembelajaran gitu. Terus kita sampaikan tujuan pembelajaran di awal ya. Kegiatan inti. Nah, ini bahasa Indonesia. Biasanya saya membacakan cerita tentang seorang anak yang merasakan berbagi perasaan. Itu sudah ada dalam buku paket anak-anak masing-masing. Di situ saya bacakan cerita. Setelah baca cerita, biasanya anak-anak juga saya suruh membaca bersama-sama supaya mengasah literasi anak-anak. Nah, kedua, meminta siswa untuk mengidentifikasi perasaan tokoh dalam cerita. Itu saya biasanya setelah bercerita saya tanyakan, si A ini tadi dalam cerita merasa apa saja, perasaan apa yang dirasakan si A ini gitu. Setelah itu kita diskusi tentang bagaimana mengekspresikan perasaan tersebut dalam kata-kata begitu ya. Untuk matematika, saya biasanya menjelaskan konsep nama hari dan menunjukkan kartu harian. Nah, saya buat kartu yang berisi tentang nama-nama hari. Nah, di situ anak-anak bisa lihat
display saya seperti ini hari apa, sambil mengasah literasi anak. Jadi kita tulis ini hari apa, dibaca yang Bu Guru pegang, seperti itu ya. Nah, terus siswa diminta menata kartu harian dalam urutan yang benar gitu. Ini sebenarnya metode permainan. Lebih seringnya saya buat metode permainan biar anak-anak cepat ingat, karena ini kelas rendah ya. Latihan menentukan waktu dengan jam dinding. Ini biasanya saya jelaskan tentang jarum panjang dan jarum pendeknya. Jam itu berfungsi tentang apa gitu, seperti itu ya. Siswa menghitung durasi aktivitas sederhana seperti waktu bermain atau belajar. Nah, itu biasanya saya tanyakan seperti ini ke anak-anak. Anak-anak biasanya kalau bermain dari jam sekian sampai jam sekian, berarti waktu bermain anak-anak berapa jam gitu. Nah, biasanya anak-anak menjawab. Setelah itu kita tanyakan lagi waktu yang tanyakan kegiatan sehari-hari yang bersangkutan dengan waktu. Lanjut ke kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini ada 3 poin, yaitu refleksi, penilaian, dan penutup. Nah, saya mengajak siswa merefleksikan pembelajaran hari ini seperti ya tanya jawab dan sebagainya. Lanjut dengan saya menanyakan kesulitan yang dialami selama pembelajaran. Seperti tanya, anak-anak apa yang nggak bisa? Biar minggu depan kita bisa menjelaskan apa yang anak-anak tidak paham gitu. Lanjut dengan memberikan umpan balik dan menyimpulkan pembelajaran gitu. Seperti biasa ya, kita memberikan umpan balik kepada anak-anak dan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa gitu. Penilaian. Nah, ini biasanya saya lembar kerja tentang waktu. Nah, ini biasanya saya kasih soal kepada anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja PR di rumah. Terus penilaian sikap dalam proses diskusi kelompok. Nah, ini di sini saya biasanya menilai anak-anak tentang sikapnya dalam berdiskusi, mereka aktif atau tidak gitu, agar bisa sama teman-teman itu bisa saling komunikasi ya. Terus di penutup. Nah, penutup saya menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi dan doa penutup. Nah, itu sangat penting ya. Untuk penutup kalian harus setidaknya mengasih motivasi agar anak-anak tuh masuk kelas lagi dengan semangat gitu. Nah, dilanjut dengan doa. Sekian dan terima kasih.